Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan pangkat atau eksponen. Ada beberapa sifat dari bilangan pangkat atau eksponen. Berikut ini akan kita pelajari beberapa sifat tersebut. Yang pertama, sifat bilangan pangkat atau eksponen adalah A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Jadi kalau bilangan berpangkat ya, ini A-nya sama ya, bilangan ini basis, kalau disebut dengan basisnya ini sama ya, maka P dengan Q-nya akan ditambahkan ya. Nah, kita akan lihat contohnya. Contohnya ya, yang pertama 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, jadi pangkatnya ditambahkan ya, jadinya 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 tambah 3 5 ya, gitu ya. Jadi ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Bagaimana kalau ininya beda, misalkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus angka bilangan utama atau basisnya ini sama ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat min 2. Nah, ini ada 3 buah ya. Jadi kita tambahkan semuanya, jadi 3 pangkat 5 ditambah 4 ya, ditambah negatif 2. Nah, jadi walaupun negatif kita tambahkan dulu ya. Jadi kemudian sama dengan 3 pangkat. Nah, ini bisa kita tambah duluan 5 dengan 4. 5 tambah 4 9. Nah, ini plus min 2. Plus min 2 tandanya harus kita gabungkan dulu. Plus dengan min ya, kita gabungkan menjadi 1, plus ketemu min akan menjadi min ya. Jadi min 2 gitu ya. Jadi dalam aljabar, dalam bilangan itu tidak boleh ada dua tanda yang berhadapan. Dua tanda ini harus kita satukan terlebih dahulu. Positif dengan negatif ya akan berubah menjadi negatif ya, sehingga 9 dikurang 2. Jadi 3 pangkat 9 dikurang 2. Nah, jadi hasilnya adalah 3 pangkat ya, 9 dikurang 2 adalah hasilnya 7 ya, 7. Jadi 3 pangkat 7. Nah, seperti itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya ya. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat negatif 2 atau min 2 dikali 5 pangkat setengah ya, sama saja, berarti kita tambahkan semua pangkatnya ya. Jadi 5 pangkat 3 ditambah negatif 2, kita kasih kurung kalau negatif, ditambah setengah. Jadi sama dengan, nah ini sama seperti tadi, pangkat 5 pangkat 3 tambah min 2. Positif dengan min harus kita satukan dulu tandanya. Jadi menjadi positif dengan min akan menjadi min ya. Jadi 3 pangkat min 2 ditambah setengah. Jadi sama dengan 5 pangkat. Nah, ini kita kurangkan dulu, bisa 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1 ya. 1 ditambah setengah. Jadi sama dengan 5 pangkat. Nah, 1 ditambah setengah kita bisa cari di kertas oret-oret ya. 1 ditambah setengah adalah ya, misalkan kita cari terlebih dahulu, 1 ditambah setengah sama dengan ya, 1 ini kita ubah menjadi 2/2 ditambah setengah ya. Jadi 2 tambah 1 3/2 ya. Jadi yang ini tadi 5 pangkat 3/2 ya. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian ya. A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Atau bagi ini ya sama dengan per atau pecahan ya. Jadi A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya yang pertama adalah
2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 4. Nah, sama dengan berapa? Ya, jadi sama dengan 2 pangkat ya. Dikurang berarti pangkatnya ya. 8 dikurang 4. 2 pangkat 8 dikurang 4. Sama dengan 2 pangkat 4 ya. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya, 5 pangkat 16 dibagi 5 pangkat 2. Ya, jadi 5 pangkat ya 16 dikurang 2 ya, seperti itu. Jadi jangan pangkatnya dibagi juga tapi dikurang ya. 5 pangkat 16 kurang 2. Jadi sama dengan 5 pangkat 14 ya, 5 pangkat 14. Selanjutnya, contoh selanjutnya, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat min 2. Nah, ini kita kurang juga tetap ya. Jadi tulis dulu 3 pangkat yang atas ini 6 dikurang yang ini adalah pembagian ya. Dikurang berapa? Pangkatnya min 2. Min 2 kita kasih kurung min 2 karena pangkat yang bawah min 2. Jadi kurang yang ini tadi adalah kurang pembagian. Kurang yang ini memang tandanya min 2. Jadi 3 pangkat 6 dikurang min 2. Nah, sama seperti sebelumnya tadi, ada dua tanda saling berhadapan, harus kita satukan terlebih dahulu ya. Jadi min dengan min akan menjadi positif. Jadi 3 pangkat 6 tambah 2. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 6 tambah 2 8 ya. 3 pangkat 8. Contoh selanjutnya. Nah, ini contohnya agak lebih panjang ya. Nah, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat negatif 2. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini kita kerjakan dulu. Yang atas kita kalikan dulu dengan sifat perkalian yang tadi ya, sifat pertama tadi. Yang di bawah juga seperti itu. Baru kemudian kita gabungkan yang atas dengan bawah dengan sifat pembagian. Jadi kita kerjakan 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 6 jadinya 7 pangkat 3 ya. 3 dengan 6 kita tambah 3 tambah 6 per ya. Yang bawahnya 7 pangkat 4 dengan min 2 juga kita tambah ya. Jadi 4 ditambah min 2 ya. Kita kasih kurung minnya. Jadi sama dengan ya 7 pangkat 3 tambah 6 adalah 9 ya. Dibagi 7 pangkat. Nah, ini tadi bisa kita langsung ya. 4 ditambah min 2 ini jadi 4 dikurang 2 ya. 4 dikurang 2. Kita buat bertahap dulu. Jadi 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 4 dikurang 2 jadinya 2. Nah, sudah hasilnya seperti ini ya. Barulah kita gunakan sifat pembagian tadi. 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 2 ya, berarti pangkatnya dikurang ya. 9 dikurang 2. 7 pangkat 9 dikurang 2. Jadi sama dengan 7 pangkat ya, 9 kurang 2 berapa? 7 ya. Jadi 7 pangkat 7. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sifat yang kedua ya. Selanjutnya ini adalah sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q ya. Nah, hasilnya sama dengan A pangkat pangkat saling pangkat dipangkatkan itu dikalikan jadinya pangkatnya. A pangkat P dikali Q ya. Nah, ini contohnya. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 5 jadinya 2 pangkat dengan pangkatnya dikali, jadi 2 pangkat 3 dikali ya kali 5. Titik ini adalah kali ya, sama dengan kali ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi 2 pangkat 3 kali 5 15. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, kita lihat 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan min 2. Nah, sama ya, kita pangkat dengan pangkatnya kita kalikan. Jadi 3 pangkat 4 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kasih kurung ya, negatif ya. Jadi sama dengan 3 pangkat 4 dikali negatif 2 ya, min 8 atau negatif 8. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga kita perhatikan lagi ya. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat negatif 1. Lalu dipangkatkan lagi semuanya dengan 2. Nah, ini kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Nah, kita kerjakan di dalam kurung dulu. Jadi 5 pangkat 3 kita kalikan dulu dengan 5 pangkat min 1. Jadinya 5 pangkat ya 3 ditambah negatif 1. Nah, ini
semuanya berada dalam kurung pangkat 2 ya. Nah, lalu kita kerjakan yang di dalamnya 5 pangkat 3 ditambah min 1 ya, 3 ditambah min 1 jadinya 3 dikurang 1 ya, seperti yang tadi ya, dipangkatkan dengan 2 sehingga sama dengan 5 pangkat ya, 3 dikurang 1 ya 2, 5 pangkat 2 ya. Nah, dipangkatkan lagi dengan 2 yang di luar tadi. Jadi sama dengan 5 pangkat ya, pangkatnya dikalikan 2 dikali 2, 5 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 5 pangkat 4 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya dari sifat yang ketiga. Ini agak panjang lagi. Ya, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat min 1 dibagi 7 pangkat 4 dan semuanya dipangkatkan dengan min 2. Nah, ini juga sama, kita kerjakan yang di dalam dulu ya. Yang atas kita kalikan dulu dengan sifat perkalian di mana pangkatnya nanti akan ditambah, lalu kemudian dibagi, lalu dipangkatkan ya. Nah, kita kerjakan yang di atas dulu. Jadi 7 pangkat, karena ini sifat perkalian yang atas ini, jadi pangkatnya ditambah semua. 7 pangkat 2 ditambah 3 ditambah min 1 ya, dibagi 7 pangkat 4. Nah, ini semuanya dipangkatkan dengan min 2 ya. Nah, sama dengan ya, nah, pangkatnya kita yang atas ditambahkan 2 tambah 3 5 ya, 5 ditambah min 1 jadinya 5 dikurang 1 jadinya 7 pangkat 4 ya, 7 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 4. Nah, ini kebetulan sama ini pangkatnya ya. Kebetulan sama. Ini semua dipangkatkan dengan min 2 ya, sama dengan, nah ini sama, kalau sama jadinya 7 pangkat ya 4 dikurang 4 ya kan, 4 dikurang 4 dipangkatkan lagi dengan min 2. Nah, jadi 7 pangkat berapa, 4 dikurang 4 ya 0 ya, 0. Nah, 0. Nah, 7, jadi ini tadi pangkatnya dikurang 4 dikurang 4 ya. Nah, 4 kurang 4 ya 0. Nah, dipangkatkan lagi 7 pangkat 0 ini dengan pangkat min 2. Jadinya 7 pangkat ya 0. Nah, pangkat dengan pangkat dikali 0 dikali min 2. Berapa hasilnya? 7 pangkat ya 0 dikali min 2, 0 dikali berapapun hasilnya pasti 0 ya. Jadi 7 pangkat 0 ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sifat yang ketiga ya. Selanjutnya sifat yang keempat adalah A pangkat negatif N ya, A pangkat negatif ya, maksudnya A-nya pangkat negatif. Nah, negatifnya ini bisa berubah menjadi positif asalkan sama dengan dia berada, kalau dia di atas berada di bawah per, jadi 1 per A pangkat N. Atau ya A pangkat N ya, pangkat positif, dia akan bisa berubah menjadi pangkat negatif asalkan dia berada di bawah per, jadi 1 per A pangkat negatif N ya. Nah, kita lihat contohnya 2 pangkat negatif 3. Nah, jadinya sama dengan ya, kalau kita ubah dengan sifat ini tadi, dia akan berada di bawah per ya, per 2 pangkat positif 3. Nah, di atasnya 1 ya, jadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, begitu juga contohnya yang selanjutnya ini, pangkatnya positif 3 pangkat 5. Dia bisa berubah menjadi pangkat negatif ya, asalkan dia berada di bawah per ya, 3 pangkat negatif 5. Nah, jadi atasnya dikasih 1. Atau kebalikannya juga, kalau misalkan ada soal 1 per 3 pangkat negatif 5 bisa menjadi positif ya. Nah, dengan cara ini naik ke atas. Kalau naik ke atas ya, kalau nanti ada soal misalkan 1 per 3 pangkat min 5, nah, ini berarti 3 pangkat negatif 5 nya naik ke atas ya, jadi 1 dikali 3 pangkat positif 5 ya, yang bawahnya habis per 1. Jadi 1 dikali 3 pangkat 5 ya 3 pangkat 5 per 1 ya, tetap 3 pangkat 5. Makanya posisi 3 pangkat 5 ini tidak ada per-pernya, ini artinya berada di posisi atas ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya contoh selanjutnya 2 dikali 3 pangkat negatif 4. Nah, ini tidak bisa kita kalikan ya karena satunya bukan bilangan berpangkat. Ya, sebenarnya ini ada pangkatnya 2 pangkat 1. Cuman bilangan basisnya beda. Yang satu 2, yang satu 3, tidak bisa kita kalikan. Jadi ini hanya bisa kita pindahkan posisi seperti ini tadi ya. 3 pangkat negatif 4-nya ini bisa menjadi pangkat positif asalkan dia berada di bawah per ya, jadinya duanya tetap di atas per ya, 2 per ya, 3 pangkat negatif 4-nya turun ke bawah, 3 pangkat positif 4. Nah, jadinya seperti ini. 2 per 3 pangkat positif 4. Nah, contoh selanjutnya ya, seperti ini. A per atau bagi C pangkat negatif 5. Nah, pangkat C pangkat negatif 5 ini bisa menjadi positif ya. Dia caranya dengan naik ke atas ya. Jadinya kalau A-nya tetap ya, A dikali C pangkat 5 ya, 5-nya jadi positif ya. Jadi A C pangkat 5 seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat yang keempat. Nah, ini sifat yang kelima. Sifat yang terakhir adalah A pangkat 0 itu adalah sama dengan 1 ya. Jadi semua angka yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Asalkan ya dengan persyaratan A-nya bukan 0 ya, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya 3 pangkat 0. Nah, berarti kalau kembali dengan sifat ini tadi pasti hasilnya adalah 1 ya. Negatif 5 pangkat 0 ya. Nah, negatif 5 walaupun dia negatif, kalau dipangkatkan 0 tetap hasilnya 1. 1000 pangkat 0, bilangannya sebesar apapun kalau dipangkatkan 0 tetap hasilnya 1. Negatif 7500 pangkat 0 ya, negatif sebesar apapun sekecil apapun maaf, kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya tetap ya 1. Nah, ini adalah sifat yang kelima. Baik, demikianlah sifat-sifat bilangan berpangkat tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen dan like ya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.